bengkok, ada kom berisi kapas beralkohol, ada instrumen berisi spek 3 cc dan handphone. Setelah itu ada tiket dan perlang. Setelah perkenalan kita akan bersambiran. Setelah bersambiran kita akan bertangan. Di tangan yang pertama kita akan menyisingkan lengan baju sampai ke siku. Setelah itu kita melepas semua perhiasan yang kita kenakan, menghidupkan keran air, membasahi tangan, memakai sabun dan mencuci tangan. Step yang pertama, menggosok telapak tangan, mencongkel punggung tangan, mencongkel bagian dalam kuku, mencuci ibu jari dari arah dalam keluar. Setelah itu ujung-ujung jari dan membilas tangan sampai ke siku. Tutup keran dengan siku dan lalu mengiringkan tangan menggunakan handuk satu arah satu sisi. Yang pertama kita akan memasakkan perla ke bawah lengan pasien sambil meminta izin kepada pasien. Setelah memasangkan perla kita akan memakai handphone. Di samping ada kartu berani. Selanjutnya setelah memakai handphone, kita sisihkan lengan baju pasien sampai ke atas siku. Setelah itu kita cari pena yang jelas, lurus dan besar. Kita pasang tiket 1-15 dari cara tusukan. Lalu kita melakukan simulasi dengan gerakan dari dalam keluar. Setelah itu kita melakukan tusukan dengan cara menghadap ke atas dengan 25-30 derajat. Setelah darah terlihat, lepas tiket, tarik nal dan ambil darah secukupnya. Lalu alkohol. Setelah mengambil darah secukupnya, tarik pen dan menggunakan tambah alkohol. Lalu darah tadi dimasukkan ke tabung darah dengan setelah itu melakukan gerakan homogen. Setelah itu melepaskan handspot dan membereskan alat. Ya tapi apa? Ini kan buku trailer kan dari judul Sunset dan Closing. Saya telah selesai melakukan pengambilan darah. Jika ada keluhan nantinya boleh cari saya, Bu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara dalam membersihkan luka bersih. Pertama adalah memperkenalkan diri kepada pasien. Misalnya, permisi Bu, perkenalkan nama saya Wulan Suci Ramadhani. Saya mahasiswa dari Abdi Pasar. Di sini saya akan membantu Ibu dalam membersihkan luka Ibu agar luka Ibu ada di tas. Apakah Ibu bersedia, Bu? Jika pasien sudah bersedia, selanjutnya kita akan menutup privasi pasien dengan menutup sambiran. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan alat. Di sini saya menggunakan yang pertama ada perla, 2 bengkok, ada larutan NaCl dan antiseptik, yaitu saya memakai betadine. Selanjutnya ada kom kecil berisi kasa, ada bak instrumen yang berisi handscoon dan pinset anatomis dan pinset chirurgis. Selanjutnya ada plester dan ada gunting plester. Langkah selanjutnya adalah memasang perla di bawah posisi luka pasien. Permisi Bu.
Setelah itu kita akan melakukan cuci tangan. Step yang pertama adalah menyisihkan lengan baju sampai ke atas siku, lalu melepaskan semua perhiasan yang dikenakan. Setelah itu menghidupkan keran air dan membilas tangan, membasahi tangan, dan langkah yang pertama dalam cuci tangan adalah menggosok telapak tangan, punggung jari, sela-sela jari. Setelah itu buku-buku, membasuh ibu jari dari dalam keluar, kanan dan kiri. Setelah itu ujung kuku, dan yang terakhir adalah membilas tangan sampai ke siku. Dan cara membersihkannya adalah melap tangan menggunakan handuk yang bersih satu arah satu sisi. Setelah itu kita akan memakai handscoon. Langkah selanjutnya setelah memakai handscoon, kita menahan satu bengkok di dekat pasien. Setelah itu kita melepas perban pasien dengan menggunakan pinset anatomis, dan kita melepaskan perban pasien dengan perlahan. Isi ya Bu. Setelah itu meletakkan bekas dari perban tersebut di dalam bengkok. Setelah itu kita akan mengamati dan memeriksa dari luka pasien apakah luka tersebut masih ada kemerahan, pembengkakan ataupun nanah. Seperti baik Bu, diperiksa dulu. Baik Bu, luka Ibu sudah tidak ada kemerahan, sudah tidak ada pembengkakan dan nanah ya Bu. Baik, langkah selanjutnya adalah menjauhkan bengkok yang tadi dari jangkauan pasien. Setelah itu letakkan bengkok baru ke dekat pasien. Kita cuci tangan yang menggunakan handscoon tadi ke dalam larutan klorin. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan larutan NaCl dan antiseptik seperti betadine. Menggunakan tangan kita akan mengambil kasa yang bersih untuk dicelupkan ke larutan NaCl dan dibersihkan ke area luka pasien dengan cara dip-dip. Dimulai dari bagian yang terbersih dulu atau dari dalam dulu baru keluar. Dan membuang bengkok. Lalu ambil kasa yang baru. Dan membasahi dengan larutan antibiotik seperti betadine. Dan sama seperti yang tadi, didep-dep dari mulai yang terbersih dulu atau dari dalam baru keluar. Lalu dibuang ke bengkok. Setelah membersihkan luka pasien, kita boleh dalam membuka handscoon dan membuangnya ke dalam bengkok yang tadi. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah pemasangan dari perban yang baru. Dan memplester menggunakan plester yang baru. Isi ya Bu. Selanjutnya adalah membereskan alat. Jika nanti ada keluhan atau ada pekerjaan, boleh cari saya atau rekan saya. Sekian Bu, kondisi Bu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan cara melakukan kategorisasi dan memberitahu pasien tujuan dari melakukan kategorisasi. Langkah yang pertama adalah memperkenalkan misalnya, permisi Bu, perkenalkan nama saya Wulan Suci Ramadhani Bu, mahasiswa
Baik, di sini saya menggunakan bak instrumen yang berisi kateterisasi, spek 10 cc dan handphone, aquades, pelumas gel sebagai pelumas, pom tertutup yang berisikan kapas suplimat, bengkok, urine bag, duct steril bolong, gunting plester, dan yang terakhir adalah perlak. Kita bentangkan perlak kepada di bawah pasien dengan tidak lupa untuk meminta izin kepada pasien dan menginstruksikan pasien pada posisi dorsal recumbens. Setelah itu kita memasang duct steril bolong. Baik, langkah selanjutnya kita akan memasang handphone terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan sulfa rigid. Kita akan mengambil kapas suplimat dan membersihkan dari labia mayora yang terjauh, dibalik, dan labia mayora yang terdekat. Lalu kapas dibuang ke bengkok dan mengambil kapas suplimat baru. Selanjutnya labia minora yang terjauh, dibalik, dan labia minora yang terdekat. Mengambil kapas suplimat baru dan membersihkan dari klitoris, uretra, vulva, perineum, dan anus. Ketika di anus sedikit diputar. Setelah melakukan sulfa hygiene, kita mencopot duct steril tersebut dan menyambungkan kateterisasi dengan urine bag. Setelah itu kita beri pelumas kepada kateterisasi. Jika pasiennya perempuan 5-7,5 cm, dan selanjutnya kita masukkan kateterisasi tersebut ke dalam vulva pasien tersebut sambil meminta izin kepada pasien tersebut karena sedikit perih, sambil dibulir-bulir sampai mentok. Selanjutnya kita akan memasukkan aquades menggunakan spek 10 cc. Jika pasiennya besar atau dewasa, menggunakan cairan aquades sebanyak 10 cc dan jika kecil 5 cc. Setelah itu kita masukkan ke dalam kateterisasi tersebut dan memasukkan spek tersebut ke dalam bengkok. Setelah itu kita memasang kita melepas handphone untuk mempermudah pemasangan plester dan memasukkan handphone tersebut ke dalam bengkok dan menempelkan kateterisasi tersebut ke paha pasien menggunakan plester dan menggantungkan urine bag ke samping tempat tidur pasien. Setelah pemasangan kateterisasi selesai, kita membereskan alat-alat sambil meminta izin kepada pasien untuk mengambil alat tersebut. Langkah yang terakhir adalah melakukan dokumentasi kepada pasien tersebut. Misalnya, baik dulu pemasangan kateterisasinya sudah selesai. Jika nanti mengalami kendala atau membutuhkan sesuatu, boleh panggil saya atau rekan yang lain. Permisi ya, Bu.